Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil Akram. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Elektro kelas B, yang dimana pada video kali ini saya akan membahas tentang eh, apa itu pengukuran tahanan pentanahan atau yang biasa kita kenal itu dengan grounding. Mungkin kita semua tuh pernah mengalami kondisi seperti casing komputer terasa nyentrum, mesin cuci yang ada sentruman kecilnya, atau berita-berita tentang alat elektronik yang rusak akibat dari sambaran petir. Semua itu sebenarnya berkaitan dengan sistem grounding dan pentanahan. Grounding ini merupakan salah satu sistem pengaman paling penting dalam instalasi karena berfungsi melindungi manusia, melindungi peralatan, dan menjaga kestabilan sistem elektrik atau sistem listrik. Di video ini saya akan membahas tentang pengertian pentanahan, fungsi grounding, mengapa grounding ini diperlukan, standar nilai resistansi pentanahan, faktor apa saja sih yang mempengaruhi tahanan tanah, metode pengukuran resistansi, hingga contoh perhitungan dalam sistem grounding ini sendiri. Jadi saya harap pada video kali ini saya menjelaskannya dengan jelas agar dapat memenuhi rubrik dari penilaian dari Bu Dila. Baiklah, langsung saja kita masuk ke step pertama, yaitu pengukuran tahanan pentanahan. Sebenarnya sih, apa sih pengukuran pentanahan ini? Pentanahan atau grounding itu merupakan proses menghubungkan bagian tertentu dari instalasi listrik ke tanah menggunakan pengantar gitu. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan jalur aman bagi arus gangguan atau arus bocor agar langsung mengalir ke bumi. Jadi ketika terjadi gangguan listrik, arus tidak melewati tubuh manusia terlebih dahulu, tetapi langsung dialirkan ke dalam tanah. Kalau dianalogikan tuh, grounding tuh seperti jalur pembuangan darurat pada bendungan gitu. Ketika air berlebih datang, air itu akan dialihkan ke jalur aman supaya bendungan itu tidak jebol. Begitu pula dengan grounding. Grounding ini ketika ada arus berbahaya, grounding akan mengalirkan arus tersebut langsung ke dalam bumi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke slide yang kedua, yaitu apa sih itu pentanahan. Pentanahan adalah membuat sambungan baik sengaja ataupun tidak disengaja antara rangkaian listrik atau peralatan listrik dengan tanah. Nah, sambungan ini tuh harus memiliki tahanan tanah yang rendah. Mengapa sih harus rendah? Karena semakin kecil tahanannya, maka arus gangguan akan lebih mudah mengalir menuju ke dalam tanah. Kalau tahanannya itu terlalu besar, maka arus bocor akan sulit dialirkan dan justru dapat membahayakan manusia ataupun merusak alat. Di slide ini pun dijelaskan bahwa grounding yang dibuat secara sengaja ke tanah harus berfungsi dengan baik. Jika sambungan tersebut tidak bekerja, maka sistem keamanan ini akan dianggap gagal. Contohnya seperti penangkal petir. Kalau grounding petir buruk, maka energi petir ini tidak dapat tersalurkan dengan baik, sehingga dapat merusak bangunan-bangunan di sekitarnya. Nah, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa sih kita perlu pentanahan gitu. Dari gambar ini terlihat adanya sambaran petir pada suatu daerah perkotaan. Gambar ini tuh menunjukkan salah satu sumber terbesar dalam sistem tenaga listrik, yaitu adalah petir. Jadi, mengapa kita perlu pentanahan gitu? Yang pasti tujuan utama untuk diperlukannya pentanahan ini adalah untuk melindungi manusia dan peralatan listrik dari sentakan listrik atau transient voltage yang berasal dari electrical fault, sambaran petir, radio frekuensi, dan static discharge. Semua gangguan tersebut dapat merusak sistem listrik jika tidak adanya grounding yang baik. Sebagai contoh sederhana, ketika casing komputer terasa menyentrum, itu menandakan adanya kebocoran arus yang terjadi. Dan jika tidak adanya grounding yang baik, maka arus itu dapat mengalir melalui tubuh manusia menuju ke dalam tanah. Nah, di slide ini
dijelaskan kenapa kita perlu pentanahan. Setidaknya 15% dari masalah kualitas daya berhubungan dengan pentanahan, misalnya harmonik dan power factor. Sambaran petir pada peralatan sistem pentanahan yang buruk akan menghancurkan jutaan rupiah peralatan yang berimbas pada hasil produksi setiap tahun. Mengapa itu terjadi? Karena secanggih dan sebagus apapun alat yang dibuat, jika lawannya sudah petir dan tidak memiliki sistem grounding yang baik, maka alat itu akan sia-sia. Kenapa? Karena alat itu akan menyimpan listrik ketika terjadinya lonjakan atau petir yang menyambar ke alat tersebut. Dengan melakukan pengujian atau pengukuran tahanan pentanahan akan membantu mencegah situasi berbahaya yang mungkin akan terjadi. Nah, pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengapa sih perlu pengukuran pentanahan pentanahan tanah itu secara rutin. Karena seiring waktu, tanah itu korosif yang mengandung kelembaban tinggi. Tanah korosif mengandung kelembaban tinggi, kandungan garam yang tinggi, dan suhu tinggi dapat menurunkan nilai resistansi pentanahan pada batang tembaga. Hal ini terjadi karena kondisi tanah dan elektroda grounding dapat berubah seiring waktu. Pada gambar ini terlihat adanya korosi atau karat pada elektroda. Korosi dapat meningkatkan nilai resistansi grounding, sehingga kemampuan grounding dalam mengalirkan arus menjadi semakin buruk. Oleh karena itu, pengukuran berkala ini sangat penting dilakukan untuk memastikan sistem grounding tetap bekerja dengan baik. Setelah kita memahami pengertian grounding, fungsi grounding, serta pentingnya pengukuran secara berkala, pada slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai standar nilai grounding, faktor-faktor yang mempengaruhi resistansi pertahanan, serta metode pengukuran resistivitas tanahnya. Di sini kita akan masuk ke standar nilai resistansi pentanahan. Dalam sistem grounding, nilai resistansi sangat menentukan kualitas suatu sistem pentanahan. Secara umum atau secara nasional, standar nilai grounding yang baik adalah kurang dari 5 ohm. Mengapa sih harus kecil? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena semakin kecil nilai resistansi atau nilai tahanan itu, maka arus gangguan akan semakin mudah mengalir menuju tanah. Namun jika sebaliknya nilai resistansi terlalu besar, maka arus gangguan akan lebih sulit dialirkan sehingga dapat mengurangi efektivitas dalam sistem proteksi. Pada instalasi tertentu seperti gardu induk, tower komunikasi, dan sistem penangkal petir, biasanya digunakan nilai grounding yang lebih kecil lagi untuk meningkatkan tingkat keamanannya. Kalau dianalogikan ini seperti arus listrik itu seperti air yang mengalir dalam pipa. Yang dimana semakin kecil hambatan pada pipa tersebut, maka air itu akan mengalir dengan semakin lancar. Begitu pula dengan grounding, semakin kecil resistansinya, maka arus gangguan akan lebih mudah dibuang ke tanah. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi resistansi pentanahan? Di sebelah sini terdapat beberapa tabel yang menjelaskan mengenai jenis-jenis tanah dan nilai resistansinya, seperti moist humus soil, yang dimana ini adalah tanah humus, moor soil, swamp, lumpur, farming soil, loamy and clay soil, tanah liat, sandy clay soil, moisty sandy, dan banyak lagi. Yang dimana soil resistivity ini yang paling kecil adalah pada humus soil dan swamp. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa setiap jenis tanah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghantarkan arus listrik. Faktor yang paling pertama adalah jenis tanahnya. Tanah yang lembab dan umumnya memiliki resistansi lebih kecil dibandingkan tanah berbatu atau pasir kering. Faktor keduanya adalah kedalaman elektroda. Semakin dalam elektroda yang ditanam, biasanya resistansi akan semakin kecil karena kandungan air dalam tanahnya lebih stabil. Faktor ketiga adalah diameter dan luas permukaan elektroda, yang dimana semakin besar luas permukaan elektroda yang bersentuhan dengan tanah, maka
arus akan mudah dialirkan. Selain itu, jumlah elektroda dan desain sistem grounding juga sangat mempengaruhi hasil akhir dari resistansi pentanahan ini. Yang dimana jika jumlah elektroda dan desain sistem grounding tidak pas atau tidak cocok dengan tipe tanah maupun kondisi saat di lapangan, maka sistem grounding ini akan berjalan dengan kurang efektif untuk menjadi grounding yang baik. Bagaimana sih cara koneksi grounding ini ke tanah? Di gambar ini terlihat contoh elektroda grounding yang akan ditanam ke dalam tanah. Sedangkan di gambar sebelah kanan ini menunjukkan penyebaran arus listrik di sekitar elektroda. Biasanya, elektroda grounding ini menggunakan batang tembaga karena memiliki konduktivitas yang baik dan tahan terhadap korosi. Elektroda tersebut ditanam ke dalam tanah lalu dihubungkan dengan kabel grounding. Tujuan utama dari pemasangan ini itu untuk menyediakan jalur arus rendah, jalur yang impedansinya rendah bagi arus gangguan. Yang dimana impedansi rendah ini berarti hambatan terhadap aliran arus sangat kecil sehingga arus dapat mengalir lebih cepat menuju tanah. Karena itu, kualitas sambungan ini harus diperhatikan agar tidak longgar ataupun berkarat. Nah, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe sistem pentanahan. Yang dimana pemilihan jenis elektroda grounding ini sangat penting karena mempengaruhi nilai resistansi pentanahan yang diperoleh. Yang dimana pada jenis pertama yaitu satu batang elektroda, jenis ini tuh merupakan tipe grounding yang paling sederhana. Elektroda ini biasanya berupa batang tembaga atau baja berlapis tembaga yang ditanam secara vertikal ke dalam tanah. Keunggulan jenis ini adalah pemasangan yang mudah, biayanya yang relatif murah, dan banyak digunakan pada instalasi rumah maupun bangunan yang kecil. Namun, kekurangannya jika kondisi tanah itu memiliki resistivitas yang tinggi, satu batang elektroda saja mungkin enggak atau belum cukup untuk menghasilkan nilai grounding yang baik. Jenis kedua adalah sekelompok elektroda. Sistem ini menggunakan beberapa batang elektroda yang ditanam dan dihubungkan menjadi satu kesatuan. Tujuannya adalah untuk memperbesar luas kontak antara elektroda dengan tanah, sehingga nilai resistansi grounding menjadi lebih kecil. Semakin banyak jalur yang terhubung ke tanah, maka akan lebih mudah disalurkan ke bumi. Sistem ini tuh banyak digunakan pada gardu listrik, tower telekomunikasi, instalasi industri, dan sistem penangkal petir. Lalu yang ketiga adalah jenis elektroda plat. Yang dimana jenis elektroda ini berbentuk lembaran logam yang ditanam ke dalam tanah. Karena memiliki luas permukaan yang besar, elektroda plat ini pun mampu memberikan kontak yang lebih luas dengan tanah dibandingkan satu batang elektroda. Elektroda plat ini sering digunakan pada kondisi tanah yang tertentu, yang kurang cocok menggunakan elektroda batang. Namun pemasangannya membutuhkan penggalian yang lebih luas, sehingga biaya instalasinya mungkin biasanya lebih tinggi. Yang berikutnya adalah elektroda mesh. Elektroda mesh ini berbentuk jaringan konduktor yang saling terhubung membentuk kisi-kisi di bawah tanah. Jenis ini tuh banyak digunakan pada gardu induk, pembangkit listrik, dan instalasi tegangan tinggi. Keunggulan elektroda mesh ini sendiri adalah mempunyai kemampuan penyebaran arus gangguan secara merata ke area tanah yang luas. Hal ini dapat mengurangi resiko tegangan sentuh dan tegangan langkah yang berbahaya bagi manusia. Apa sih tegangan sentuh itu? Tegangan sentuh ini adalah tegangan yang dapat mengenai seseorang ketika menyentuh peralatan yang mengalami gangguan. Sedangkan tegangan langkah adalah beda potensial yang muncul antara kedua kaki seseorang ketika berjalan di sekitar lokasi gangguan. Karena alasan itu, sistem grounding mesh ini banyak digunakan pada instalasi listrik berskala besar yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi. Baiklah, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran pentanahan menggunakan metode resistivity. Tujuan pengukuran dengan metode ini adalah untuk mengetahui karakteristik tanah sebelum sistem grounding ini dipasang. Di gambar ini terlihat 4 buah elektroda ditanam sejajar ke dalam tanah.
Metode ini tuh lebih dikenal dengan Werner 4-point method. Cara kerjanya cukup simpel, yang dimana arus listrik dialirkan melalui dua elektroda bagian luar. Kemudian beda potensial diukur menggunakan dua elektroda di bagian dalam. Dari hasil pengukuran ini dapat dihitung nilai resistivitas tanah menggunakan rumus yang tersedia. Menggunakan rumus ini. Semakin kecil resistivitas tanahnya, maka semakin baik pula tanah tersebut yang digunakan sebagai media grounding. Metode ini banyak digunakan pada perencanaan gardu listrik, tower BTS, instalasi industri, maupun sistem penangkal petir. Fun fact-nya, metode Wiener ini tidak hanya digunakan dalam sistem grounding saja, tetapi juga sering digunakan dalam bidang geofisika untuk mempelajari karakteristik lapisan tanah. Nah, pada slide ini terdapat soal untuk mengukur berapa besar tahanan tanah yang ada pada titik yang akan kita ukur. Yang dimana pada soal disebutkan pengukuran ini menggunakan metode 4 titik dengan jarak antar elektroda uji itu sepanjang 9 meter. Alat ukurnya menunjukkan resistansi sebesar 85 ohm. Maka kita mengukurnya dengan cara PE sama dengan 2 kali 3,14 dikali 9. Yang dimana 9 ini adalah jarak antar elektroda uji sepanjang 9 meter dikali 85 ohm. Maka hasilnya adalah 4804,2, yang dimana nilai ini menunjukkan bahwa tanah pada lokasi ini memiliki resistivitas yang cukup tinggi sehingga kurang baik untuk sistem pentanahan dan kemungkinan memerlukan desain grounding yang lebih baik seperti penambahan elektroda ataupun peningkatan kedalaman pemasangan. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang metode fall of potential, yang dimana metode ini tuh merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan untuk mengukur nilai resistansi grounding yang sudah terpasang. Gitu. Di gambar ini terlihat sebuah sistem grounding. Sebuah sistem grounding yang dihubungkan dengan alat ukur serta elektroda bantu di dalam tanah. Prinsip kerja ini cukup sederhana, di mana alat ukur akan mengalirkan arus listrik ke tanah melalui elektroda bantu. Kemudian alat akan mengukur beda potensial atau tegangan yang muncul pada titik pengukurannya. Dari nilai arus dan tegangan tersebut, resistansi grounding dapat dihitung menggunakan hukum Ohm, yaitu R sama dengan V per L. R sama dengan V per I. Metode ini cukup populer karena memiliki tingkat akurasi yang baik dan hasil pengukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi grounding yang sebenarnya. Biasanya itu metode ini digunakan pada gardu listrik, instalasi industri, sistem penangkal petir, maupun tower komunikasi. Selanjutnya adalah metode stackless, yang dimana metode ini tidak memerlukan pemasangan elektroda bantu atau stek tambahan ke dalam tanah. Yang dimana metode ini kita menggunakan alat yang namanya clamp. Cara kerjanya adalah alat ini dijepit langsung pada kabel grounding tanpa perlu memutus hubungan grounding yang sudah ada. Setelah dijepit, alat akan menghasilkan sinyal pengukuran dan menghitung nilai resistansi grounding secara otomatis. Keunggulan dari metode ini adalah proses pengukuran jauh lebih cepat dibanding metode konvensional. Selain itu, metode ini juga sangat praktis digunakan pada area yang sulit dilakukan penanaman elektroda bantu, seperti gedung bertingkat, area beton, gardu listrik, maupun tower BTS. Namun, metode ini memiliki syarat tertentu, yang dimana sistem grounding harus membentuk loop atau jalur grounding tertutup. Seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Loop grounding ini berarti terdapat lebih dari satu jalur grounding yang saling terhubung sehingga
arus pengukuran dapat membentuk lintasan tertutup. Jika hanya terdapat satu batang grounding tunggal, maka metode ini biasanya tidak dapat digunakan secara optimal atau tidak efisien. Selanjutnya adalah metode selective measurement, yang dimana metode ini kita gunakan ketika mau mengukur salah satu bagian grounding pada sistem grounding yang kompleks tanpa harus memutus seluruh sistem grounding yang ada. Metode ini biasanya menggunakan kombinasi alat ukur grounding dan klem arus. Prinsip kerjanya itu adalah alat akan mengalirkan arus pengujian ke sistem grounding. Kemudian klem itu akan mengukur arus mengalir pada jalur grounding tertentu yang ingin diuji. Dari hasil pengukuran itu diperoleh nilai resistansi grounding secara spesifik pada titik yang diinginkan. Kelebihan dari metode ini tuh sistem groundingnya tuh nggak perlu dibongkar ataupun diputus selama proses pengukuran yang ketika sedang berlangsung. Metode ini tuh banyak digunakan pada gardu induk, pabrik industri, gedung besar yang memiliki banyak jalur grounding dan lain-lain. Dengan menggunakan metode ini, teknisi dapat mengetahui bagian grounding mana yang mengalami masalah tanpa harus mengganggu operasional sistem secara keseluruhan. Hal ini tentu sangat menguntungkan, terutama pada instalasi yang harus bekerja selama 24 jam penuh tanpa berhenti. Nah, di sini caranya harus begitu caranya tadi, arus akan dialirkan melalui sistem grounding, lalu klem yang di sebelah sini tadi akan mengukur nilai dari resistansinya terhadap grounding tadi. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sistem pentahanan tanah ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah setelah mempelajari seluruh materi, diharapkan kita dapat memahami bahwa grounding ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem ketenaga listrikan. Karena grounding ini tuh berfungsi untuk terutama melindungi manusia dari sengatan listrik, melindungi peralatan dari kerusakan, dan membantu sistem proteksi bekerja dengan baik saat terjadi gangguan. Dan juga grounding ini sangat dipengaruhi oleh jenis tanah, kelembaban tanah, kedalaman elektroda, dan juga jumlah elektroda serta desain dari sistem grounding itu sendiri. Oleh karena itu, sistem grounding ini harus dirancang dengan baik dan dilakukan pengukuran secara berkala untuk memastikan nilai resistansinya tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.